Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung, yang mau bergabung di grup WhatsApp itu sudah ada, linknya pun sudah saya sematkan di dalam deskripsi di video ini ya. Jadi di sini tentang resiko gagal bayar pinjol, di sini banyak banget email yang masuk dari teman-teman semuanya ya. Seakan-akan di sini teman-teman adalah orang yang paling menderita, orang yang paling tersiksa satu-satunya yang ada di Indonesia ini akibat gagal atau telat bayar pinjol. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Hampir semua orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, atau mereka yang berani bermain di pinjaman online tapi telat bayar atau gagal bayar, pasti mendapatkan hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama ini seperti apa? Ancaman. Ancaman ini berbagai macam versi. Baik ancaman sebar data, ancaman menghubungi kontak, ancaman meng-share foto-foto pribadi dan segala macam, dan banyak lagi ancaman yang mereka kerahkan. Habis itu tekanan mau diproses ke jalur hukum dan penjara. Ya, baik itu disampaikan dengan berbagai pendukung yang lainnya seperti foto, seperti orang sedang ditahan, seperti orang sedang berada dalam persidangan, seperti ada orang yang sedang koordinasi atau mediasi dengan pihak kepolisian, dan berbagai macam lainnya. Ya. Habis itu untuk somasi yang dilayangkan untuk melakukan penekanan dan pola dari penagihan juga. Ada itu ditulis langsung oleh pihak lawyer, ada juga hanya di-copy oleh pihak debt collector untuk dikirimkan kepada Anda, dan ada juga yang mendapatkan seperti barcode surat bahwa itu telah masuk ke ranah pengadilan. Ya. Dari semua hal yang seperti itu bukan Anda sendiri saja yang mendapatkan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Hampir semua orang yang telat bayar, gagal bayar, diperlakukan seperti itu oleh pihak pinjaman online. Baik itu yang legal maupun yang ilegal. Baik itu yang di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, baik itu juga di bawah naungan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya, apapun tekanan yang Anda dapatkan hari ini karena ketelat bayaran Anda, ketidakmampuan Anda dalam membayar, semua itu adalah skenario pola penagihan dari debt collector. Ya, semua yang Anda dapatkan, semua yang Anda baca, semua yang Anda lihat itu dilakukan oleh debt kolektor, baik itu dengan surat somasi yang mereka sampaikan, jalur hukum yang mereka kerahkan, ya, ataupun diancam sebar data, diancam menghubungi kontak, diancam menghubungi atasan, ya, atau diancam mau datang ke rumah. Semua itu dilakukan oleh debt collector. Ya, jadi teman-teman jangan merasa bahwa diri Anda yang paling menderita saat ini. Tidak. Hampir semua orang yang bermain di pinjaman online, telat bayar dan gagal bayar, mendapatkan hal yang sama. Paling versinya saja yang berbeda-beda. Terserah mau pinjol apapun. Ya. Jadi di sini saking banyaknya email yang menyatakan ya kewas-wasan mereka dengan DC datang ke rumah, menghubungi kontak, melakukan penekanan, akan memproses ke jalur hukum. Percayalah, bukan Anda sendiri yang diperlakukan seperti itu, tapi hampir semua nasabah yang bermasalah dengan pinjaman online. Kenapa hal ini terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan dari dalam diri Anda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu tidak pernah teratasi selama ini? Ya, kalau pertanyaan Anda yang menonton seperti itu kepada saya hanya berpikir semua ini terjadi karena selalu dibiarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Karena OJK yang kita perhatikan selama ini akan bertindak kalau kasusnya sudah booming. Ya. Kalau beberapa media besar telah mengangkat tema tentang korban pinjaman online, baru ada kita melihat campur tangan dari OJK. Contoh kita ambil dari IPB kemarin. Kita melihat
Fungsi OJK kita lihat di situ, ya. Dan di posisi itu kita melihat fungsi OJK. Kalau kasusnya sudah viral, tapi kalau kasusnya tidak viral, OJK tidak ada fungsi sama sekali. OJK seakan-akan buta, OJK seakan-akan mati, ya. Nggak ada OJK. Tapi kalau kasus viral kayak IPB kemarin, OJK jembatani. OJK bilangin kita fasilitasi antara mahasiswa IPB dengan pihak penyedia layanan, ya, atau pelaku usaha jasa keuangan langsung, ya. Contoh ada 4 aplikasi yang mereka jembatani, kayak Aku Laku, Kredivo, S-Pinjam, dan SpayLater, ya. OJK jembatani dalam hal itu. Terus OJK komprehensif fair, OJK bilangin, alhamdulillah dengan adanya kita fasilitasi, bertemulah kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak pinjol, ya. Pihak pinjol siap sedia memberikan keringanan terhadap mahasiswa. Ada yang menghapus pokok hutang plus bunga plus denda, ada yang menghapus denda dan bunganya, ya. Logikanya, ini logikanya lagi, ya. Jadi teman-teman jangan bilang ini ada inisiatif dari pihak pinjolnya. Kalau memang ini inisiatif dari pihak pinjol, kenapa selama ini kita yang menegosiasi tidak pernah mendapatkan keringanan? Ya, pihak pinjol pasti akan menepis, kita menegosiasi melalui debt collector. Ya, oke. Kita menegosiasi melalui debt collector. Apakah debt collector tidak mempunyai akses sampai ke pihak pinjol? Ya, oke, dia bilang itu pihak ketiga kami, dia tidak punya akses langsung ke pinjol. Oke, dari mana pinjol bekerja sama dengan perusahaan tempat debt collector bekerja? Jadi kejarannya panjang, ya. Di sini bukan soal toleransi dari pihak aplikasi. Di sini ada campur tangan dari OJK, ya. Pinjol itu diberikan fasilitas untuk ada di negara ini karena ada izin dari pihak otoritas jasa keuangan. Sekarang ada satu permasalahan tentang mahasiswa IPB, hadirnya OJK adalah pengaruh besar bagi pihak aplikasi, ya. Aplikasi juga mau tak mau mereka akan mengikuti saran dari OJK, ya. Tapi di balik itu aplikasi juga melompati hal itu, ya. Aplikasi gini, kita berikan toleransi kepada mahasiswa IPB, ya. Dengan begitu kita akan berhasil nanti melirik beberapa media berita yang mau mengangkat tema ini. Dengan begitu media berita pasti akan menuliskan nama aplikasi yang memberikan toleransi kepada mahasiswa, ya. Secara tidak langsung, meskipun mereka melunasi beberapa hutang mahasiswa IPB ini, secara tidak langsung aplikasi juga ikut promo lagi melalui media berita, ya. Sekarang kita masuk ke tema kita lagi, nggak usah kita bilangin soal IPB karena sudah beberapa video yang saya bikinkan tentang resiko gagal bayar pinjol. Kenapa hal ini selalu terjadi? Karena memang kita berkaca dari IPB kemarin itu tidak ada campur tangan dari OJK. Seandainya, seumpamanya, ya, OJK memberikan fasilitas ruang pengaduan, tapi pengaduan ini benar-benar ditanggapi, pengaduan ini benar-benar direspon, pengaduan ini benar-benar dicari tahu kebenarannya, saya yakin tidak ada penekanan sampai detik ini, ya. Saya yakin tidak ada penyebaran data sampai detik ini, ya. Tidak ada penekanan secara hukum sampai detik ini, ya. Bahkan ada yang paling parah, debt collector bisa memberikan pasal untuk seseorang, misalnya 372 atau 378 dalam kasus penipuan, ancaman hukumannya itu sudah melebihi dari kepolisian, sudah melebihi dari pihak jaksa. Kenapa? Kepolisian aja untuk menentukan seseorang terkena dari delik pasal tersebut harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, ya. Jaksa untuk menempatkan satu hal itu juga membutuhkan pertimbangan dari proses yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, ya. Hakim untuk memutuskan seorang terdakwa memang bersalah melakukan atau melanggar pasal yang tersebut itu, mereka akan menimbang keadilan dengan keseimbangan yang ada. Sementara debt collector tanpa peduli dengan 3 instansi ini, mereka bisa memutuskan 372, ancaman hukumnya sekian, Anda langsung masuk penjara. Jadi hebatan mana debt collector dari 3 instansi yang saya sebutkan tadi, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, ya. Hebatan debt collector, ya. Ini akibat apa? Selama ini dibiarkan debt collector mempermainkan pasal
untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat. Ya, karena memang tidak ada efek jerah bagi mereka mempermainkan pasal seenaknya. Apalagi yang mereka hantam ini adalah orang-orang yang awam banget dalam hal ini. Ya, orang-orang yang dibaluti dengan rasa takut. Orang-orang yang diselimuti dengan rasa kecemasan tanpa ada logika dalam pemikiran mereka. Ya, inilah yang ditekan oleh para debt collector. Makanya teman-teman semuanya, yang baru telat bayar pinjol, yang baru gagal bayar pinjol, tidak usah cemas soal ancaman dan tekanan. Ya, semalam saya live juga seperti itu, saya sampaikan, hati-hati. Banyak memang orang-orang mengedukasi di YouTube, tapi tidak semua penyakit obatnya sama. Ya, tidak semua gagal bayar pinjol solusinya satu arah. Dia akan berbeda-beda persi. Anda harus sesuaikan. Anda melihat di konten kreator mana, di edukasi mana, sesuai nggak dengan logika Anda. Kalau nggak sesuai, cukup Anda menjadi viewer yang terbaik aja. Ya, tapi kalau sesuai, pergunakanlah. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Karena saya perhatikan, saking banyaknya Anda di sini Anda masuk grup, di sini Anda masuk grup, di sini Anda lihat konten, di sini Anda lihat konten, habis itu Anda perbandingkan dengan saya. Ya, contoh yang terjadi tadi malam, dia bilangin, "Bang, kalau saya tidak ngangkat telepon, tidak balas WhatsApp dari DC, si DC-nya langsung datang ke rumah." Woi, Anda mau ada handphone, mau nggak ada handphone, yang penting data asli Anda kasih. Si DC kalau dikerahkan oleh pihak pinjol tetap juga datang. Nggak ada hubungannya dengan Anda ngangkat telepon atau balas WA. Ya, ya kalau kita balas WA atau telepon kan itu udah berkomunikasi, Bang. Itu ilmu akal aja. Ya, itu ilmu akal mengkait-kaitkan, padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, yang jelas tidak ada yang perlu Anda takutkan soal gagal bayar pinjol. Jadi resikonya itu semuanya itu sama. Ya, Anda ada yang mengalami ditekan, disebar data, semuanya juga akan mengalami hal itu. Ya, persinya berbeda-beda. Yang jelas konsepnya, debt collector itu cuma tukang tagih. Jadi segala ucapan mereka, mau proses Anda ke jalur hukum, mau datang ke rumah, mau sebarkan data, semuanya ingin melakukan penagihan. Ya, bukan faktanya ingin dengan mereka nyebar data, untungnya bagi mereka apa? Nggak ada. Palingan mereka itu dengan menyebarkan data membuat Anda panik. Begitu Anda panik, Anda pasti akan mencarikan talangan dana. Itu aja tujuan mereka. Ya, sekarang Anda dapat nggak di mana kesalahan itu terjadi? Ya, makanya kurangin kepanikan Anda supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Ya. Belum lagi itu jasa-jasa yang di luar itu, jasa joki ini segala macam. Itu semuanya penipuan semua. Mereka mengharap Anda itu menjadi ladang usaha mereka. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar. Anda yang baru gagal bayar hari ini dengan orang yang gagal bayar 3 tahun yang lalu semuanya sama. Nggak ada yang beda. Ya, yang penting kendalikan pemikiran Anda. Resikonya juga sama semuanya. Kalau kita bermain dengan pinjol, semuanya pasti kita alami. Ya, tekanan, sebar data, ancaman jalur hukum, ancaman jalur datang ke rumah, ancaman mengambil barang-barang, ancaman di blacklist, ancaman diproses ke jalur perdata, ancaman di penjara. Semuanya kita lalui. Ya, tapi didasari semua itu adalah pola dari sebuah debt collector yang ingin melakukan penagihan, karena setiap tagihan yang mereka dapatkan adalah bonus bagi mereka. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan teman-teman lebih selektif lagi buat kedepannya, mana yang pantas untuk kita takuti dan mana yang tidak. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar dan telat bayar. Tidak ada lagi yang ketakutan. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.